Oke ya, saya buka dulu. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, untuk pertemuan minggu ke-6 ya. Sekarang kita minggu ke-6. Minggu depan kita sudah minggu ke-7. Nanti setelah minggu ke-7 kita UTS biasanya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita masuk ke pembahasan terkait dengan form sebenarnya. Nah, nanti mungkin minggu depan kita akan sedikit review dari minggu-minggu yang sebelumnya. Tetapi untuk mengejar materi, minggu kali ini kita kita kerja dulu untuk materinya. Nah, untuk minggu kali ini kita masuk ke pembahasan materi form. Jadi di web ya kan, di web itu kita ada pembahasan terkait dengan form. Jadi form itu ya seperti halnya formulir ya, ketika kita mengisi data formulir ya kan, itu nanti datanya bisa tersimpan atau nanti dia akan kita pindahkan datanya atau masuk ke dalam halaman yang lain. Ini screen-nya sudah kelihatan ya, bisa muncul ya, sudah ya. Oke, saya langsung saja. Jadi di pemrograman web atau di pembahasan terkait dengan pengembangan web dan mobile, form itu sangat penting sebenarnya. Jadi ketika kalian nanti membuat suatu web itu tentunya web itu harus bisa berinteraksi ya kan, Tapi yang kita bahas untuk untuk mata kuliah pengembangan web, kita hanya web statis ya, web data. Tapi paling tidak kita harus mengerti bentuk form itu seperti apa, fungsinya form itu untuk apa. Jadi bisa ada interaksi antar untuk presensi bentar lagi ya. Bisa interaksi ketika kita memiliki web, berarti bisa berinteraksi dengan web tersebut gitu ya. Nah, untuk presensi sebentar, tadi saya masih proses karena masih loading, ternyata nggak bisa cepat. Bentar nih, saya cek dulu. Nah, ini masih loading, masih ngantri ya, lumayan nih 1500 nanti ya, masih ngantri nih. Coba nah, kita sambil menunggu nanti agak jam 1 lebih seperempat atau apa. Nah, untuk form itu sendiri ya kan, definisi dari form itu sebenarnya kalau di dalam web ya seperti hanya formulir ya kan, seperti halnya kalau kita berhadapan dengan suatu kertas itu kan ada formulir lah. Formulir itu kita harus mengisi ya kan, apa yang ditanyakan di dalam isiannya tersebut gitu ya. Nah, form di web itu juga sama, jadi kita juga harus mengisi isian gitu ya. Nah, secara definisi yang dimaksud dengan form itu sarana untuk memperoleh data dari pengunjung, atau mungkin mungkin informasi data lah dari apa yang nanti diinputkan. Nah, form di dalam web itu ibaratnya seperti formulir di dalam dunia nyata. Jadi nanti bisa aja berisikan nama formulirnya apa, pertanyaan-pertanyaan dalam formulirnya itu apa saja gitu ya. Terus nanti ada isian, ada letak untuk mengisi isian atau inputan yang harus kita isi. Nah, tujuannya di situ intinya akan mengkolek data atau mendapatkan informasi dari apa yang nanti diisikan. Nah, data itu nanti terkumpul ya, nanti digunakan oleh si pembuat form itu untuk si pembuatnya. Jadi kalau di web misalkan ada formulir, misalkan terkait dengan pendaftaran member misalkan seperti itu. Nah, kalau untuk pendaftaran member ya nanti fungsinya form tersebut hanya untuk mendata member. Nah, nanti di dalam form pendaftaran member itu mungkin isinya ada nama misalkan, terus misalkan tanggal lahirnya, misalkan ada email, terus apalagi misalkan ada nomor HP dan lain sebagainya. Nah,
Itu kalau di form web ya contoh-contohnya seperti itu. Intinya fungsi form adalah untuk nanti bisa untuk mengisi suatu data. Tetapi tidak hanya untuk formulir pendaftaran ya, tapi form ini bisa kita gunakan juga untuk misalkan untuk login ya kan. Login itu kita biasanya membutuhkan form. Terus misalkan kita untuk menyimpan suatu data, memasukkan data ya kan, memasukkan suatu data itu biasanya kita menggunakan form ya. Atau misalkan untuk reporting dan sebagainya, itu nanti ada fungsi button yang kita menggunakan form. Jadi fungsinya tidak hanya untuk mendata formulir, misalkan formulir pada umumnya, tetapi form di web itu bisa untuk proses simpan, atau misalkan proses untuk mendata suatu data, atau mungkin untuk login ke dalam suatu sistem web dan sebagainya. Nah, bentuk dalam kita menuliskan deklarasi atau mendeklarasikan suatu form atau tag form atau perintah form di suatu HTML, itu kita tinggal menuliskan tag form ya kan. Nanti ada tag form pembuka, terus ada tag ini ada tag form pembuka, terus juga ada tag form penutup. Nah, terus ini di dalam ini adalah isi elemen inputnya. Jadi apa saja yang akan kita inputkan. Nah, nanti ada beberapa bentuk, misalkan bentuk ada tipe, maksudnya ada tipenya, misalnya tipenya teks, ataukah tipenya adalah radio, misalkan ada tipenya checkbox dan sebagainya. Jadi ada beberapa tipe yang nanti bisa kita gunakan. Itu elemen-elemen atau bentuk-bentuk tipe untuk menginputkan ke dalam suatu form. Nah, form itu strukturnya kan tadi ada tag form atau elemen form, terus nanti ada elemen input. Nah, jadi yang dimaksud dengan elemen form itu nanti ada beberapa atribut, ya kan. Jadi di dalam tag form itu nanti kita ada beberapa atribut yang bisa kita gunakan dalam sebagai pelengkap dari tag form atau elemen form tersebut. Nah, atribut yang kita gunakan di di elemen form atau tag form itu ada atribut action, ada atribut method ya kan, atau metodenya, ada atribut name atau nama dari formnya ya kan. Jadi ada action, misalkan actionnya apa ya kan, terus metodenya apa, nanti ada isinya, terus name-nya siapa nama formnya tersebut. Nah, selain elemen form yang membutuhkan atribut, ada juga elemen input ya kan. Input itu juga membutuhkan atribut. Jadi ini form, nanti di sini ada atributnya. Nah, terus kemudian di input juga. Nah, di input di sini itu juga ada atributnya. Nah, untuk input itu atributnya ada atribut tipe tadi ya, misalkan ada tipe teks atau tipe radio dan sebagainya. Terus ada name, atribut name untuk nama dari inputnya itu. Terus ada size, kalau misalkan kita akan membatasi isian, misalkan password maksimal 10 karakter misalkan. Nah, password itu maksimal 10 karakter. Nah, di situ nanti ada size-nya. Nah, kita juga bisa memberikan batasan ya kan, atau max length panjangnya berapa. Nah, jadi itu atribut-atribut yang bisa kita masukkan ke dalam elemen input atau atribut input. Jadi strukturnya ada form ya kan. Tentunya ini semua struktur ini berada di dalam tag HTML ya. Ini ada tag form, di dalam tag form ada tag input. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita sebut sebagai form. Nah, jadi yang dimaksud dengan form itu intinya adalah ada isiannya, ada yang bisa kita isi. Nah, untuk pengisian seperti ini itu kita membutuhkan namanya input, ya kan, untuk
isian di sini itu kita membutuhkan input. Nah, tag formnya itu nggak kelihatan, maksudnya ini tag form itu nanti menjadi bentuk elemen seperti apa, elemen form itu seperti apa, itu kita tidak kelihatan ya. Jadi intinya dia itu seperti halnya membungkus ke dalam suatu input itu dibungkus oleh form. Jadi semua yang dilakukan di input itu nanti dia berada di lingkungan form, maksudnya gitu. Nah, di sini ini contoh saja ya. Ada tag form. Nah, ini tag form seperti ini. Terus di sini ada atribut. Nah, action tuh atribut. Actionnya ini kebetulan kosong ya. Terus ada metodenya. Nah, nanti saya jelaskan. Metodenya ini contohnya adalah post. Ya. Terus ada name. Nah, name-nya adalah atribut untuk nama dari suatu formnya. Mungkin dinamakan form 1 atau form formulir atau form member, bebas sih. Nah, nanti yang penting ini antara metodenya kita menggunakan apa, terus nanti actionnya. Nah, ini actionnya kebetulan kosong ya. Terus di sini ada nama. Kita menuliskan atau memberikan label ya. Nama ini maksudnya untuk memunculkan di sini nama. Terus di sini di sini ada input type ya kan, input tipe sama dengan teks. Nah, jadi maksudnya adalah inputnya tipenya adalah teks. Ini tipenya adalah teks. Terus name misalkan nm, nama inputannya ini adalah nm. Nah, biasanya form itu kita tambahkan juga button. Nah, ya kan, kita tambahkan juga button atau tombol ya. Fungsinya adalah untuk nanti ketika kita mengisikan ini, terus kemudian kita klik tombolnya itu. Nah, klik tombolnya itu nanti untuk memprosesnya. Nah, terus di sini ini ya, ini input, ini atributnya, di inputnya tidak ada size-nya atau max length-nya itu kita tidak tuliskan. Nah, tetapi di sini kita tambahkan input tipe. Nah, sama-sama input tipe ya. Kalau ini kan tadi teks untuk membentuk tampilan seperti ini, isian. Nah, terus ada input tipenya adalah submit. Nah, submit itu untuk membentuk tombol, ya kan. Jadi submit itu supaya dia membentuk tombol. Nah, terus value-nya itu oke. Nah, value itu maksudnya nanti yang akan kita tuliskan di sini. Dan tombolnya ini value-nya oke. Terus ini name-nya atau nama tombolnya, nama submit-nya ini adalah proses. Nah, contohnya seperti ini, contoh sederhananya ya. Nah, coba saya kita coba cek ya. Kita coba ujikan bentar sedikit. Oke, ini kayaknya ada perbedaan ini. Saya dulu. Nah, seperti ini ya. Ini form tadi kita samakan aja. Form name-nya adalah form, terus metodenya adalah post, actionnya kosong. Nah, misalkan ini form itu aja ya, form. Terus ini tipenya adalah teks, name-nya adalah nm. Nah, ini misalkan ada size, max length, misalkan value-nya adalah oke. Proses. Nah, jadi seperti ini. Bisa saya besarkan dikit. Zoom-nya mana? Zoom.
view, reference, editor layout. Gimana? Untuk membesarkan ininya, maksudnya membesarkan fontnya. Oh ya, juga sama dengan. Oh nggak, masih zoom ininya ya, zoom di Windowsnya. Oke, nggak apa-apa sih, biar kelihatan dikit. Nah, ini aja, yang penting udah kelihatan gitu aja. Nah, ini kan udah agak besar ya, kalau ada yang pakai HP kan nggak kelihatan kalau yang kecil seperti ini. Nah, oke ya, ini form, terus actionnya kita kosongkan, metodenya kita post, nanti saya jelaskan metode ini. Nah, terus ini ada nama, terus ini ada input type text ya kan, name dari inputnya yang ini adalah nm, terus size nya adalah 15 ya kan, max length-nya 10, berarti masih panjangnya. Terus ini input tipe submit, value nya oke, name nya proses. Kita coba save, kita coba cek, kita jalankan coba. Nah, jadi ini tadi max length-nya berapa nih, saya kecilkan ya. Nah, ini kan tadi max length 10 ya. Ini kalau kita 1 2 3. Nah, jadi ini setelah saya ketik lagi, jadi maksudnya seperti itu. Max length itu untuk membatasi apa yang kita inputkan di sini. Bentar, ini saya presensinya saya buka dulu. Belum saya buka. Turunan gambar ya. Oke, presensi sudah bisa ya. Nah, ini maksudnya itu adalah atribut ini ya, atribut name atau size. Di sini ada max length untuk membatasi ini. Nah, terus di sini kita membuat submit. Nah, ini adalah untuk ini sebenarnya, untuk tombol submit di sini. Terus value oke. Nah, peletakan peletakan form itu kalau misalkan kita di HTML di sini ya. Ini kan ada HTML, terus ini ada head seperti biasanya head. Nah, tetap berada di dalam body ya. Jadi tetap kita letakkan di sisi body. Ya, body, terus kemudian di dalamnya ada form. Ini form penutup, terus kemudian di dalam form itu baru kita masukkan inputnya. Nah, misalkan kalau kita ingin menambahkan, nah seperti ini, nah misalkan input teks, misalkan ini alamat, misalkan size-nya, ini ada teks area, ada banyak beberapa. Misalkan ini 30, max length-nya misalkan 30. Kita save, kita refresh. Nah, jadi ada seperti ini. Misalkan kita mau di ini, kita belum mengatur menggunakan div itu ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini gini aja ya. Alamat misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini bentuk-bentuk seperti ini kita namakan sebagai form. Jadi input-input ini dia bisa kita berikan aksi kalau dia berada di dalam form, ya kan? Berada di dalam form. Nah, ini kalau misalkan kita isi, nah itu ketika kita klik OK di sini, nah dia itu sebenarnya ini kayak seperti refresh gitu ya. Dia bentuknya refresh. Nah, itu dia bentuknya refresh. Jadi ini kebetulan aksinya blank, aksinya kosong. Jadi aksinya hanya di halaman web ini saja. Ya kan, aksinya itu hanya di halaman web sini saja. Nah, itu contohnya ya. Saya lanjut lagi ke slide-nya. Nanti kita bahas. Nah,
metode atau atribut metode di form itu kita mengenal ada dua macam. Ada metode post, juga ada metode get. Nah, ada post, ada get. Nah, contoh yang tadi itu, yang ini itu adalah metode post, ya kan? Jadi ada metode post, ada metode get. Masing-masing ada keunggulannya, ya kan? Paling sering digunakan adalah post. Kalau get itu jarang, karena get itu ya mungkin ada yang menggunakan, karena get itu kelemahannya maksudnya dia muncul nanti ada informasi di URL-nya, ada informasi atribut variabel yang ada di URL-nya. Nah, action di sini adalah untuk menentukan pemrosesan formnya tersebut. Jadi form itu ketika kita klik maka sebenarnya dia akan memproses. Nah, kita bisa menggunakan file lain. Jadi kita buat form misalkan di file A, ya kan, kita buat form di file A, terus kemudian kita buat suatu proses di file B. Jadi ketika kita klik tombol atau button di form di file A tersebut, itu bisa memproses yang file B, karena form itu bisa memberikan aksi-aksi mana yang akan diproses gitu. Makanya di sini kita membutuhkan action. Nah, actionnya kalau kosong maka dia di file tersebut. Jadi action form itu menentukan file pemproses data inputan form. Jika action ini dikosongkan, contohnya tadi ya, ini kita kosongkan seperti ini, kosongkan seperti ini actionnya, maka dianggap pemrosesan data inputan form itu dilakukan pada halaman yang sama atau pada page yang sama. Misalkan di sini ada form1.html, itu berarti di halaman atau di page yang sama, ya. Jadi halaman pemproses form itu bisa kita pisah. Misalkan di sini, di sini itu misalkan kita isi misalkan simpan, misalkan seperti ini. Jadi nanti ketika kita klik klik button di sini, ketika klik ini, maka yang akan berproses adalah yang file simpan.php ini gitu. Jadi bukan halamannya di sini, tetapi dia akan merujuk pada file simpan.php. Jadi actionnya, fungsi action adalah seperti itu, untuk dia masuk ke atau memproses suatu filenya. Nah, untuk tombol submit atau button di sini ya, berfungsi sebagai trigger sebenarnya untuk memicu saja untuk mengirimkan data dari form yang kita buat ke pemprosesnya. Jadi ketika klik tombol tadi OK, maka dia akan memproses atau melakukan aksi terhadap file yang di dalam action di sini. Nah, nanti kita lihat ya perbedaan antara metode post sama metode get. Nanti akan kita bahas metode post dulu. Nah, untuk menyatukan antara form dan pemproses, ya kan, kita bisa membuat membuat perintah actionnya itu di dalam halaman yang sama. Nah, intinya actionnya kalau kita ingin memproses di dalam halaman yang sama itu kita harus mengkosongkan. Kita harus kosongkan actionnya, itu tidak diisi nama file yang berbeda, tetapi diisi dengan kosong saja. Itu untuk memproses dalam halaman yang sama. Nah, ini contoh form yang kita proses dalam halaman yang sama. Nah, ini saya sudah menuliskan di sini bahwa ingat file ini disimpan dalam ekstensi .php. Jadi ini berbeda dengan apa yang kita bahas ya, yang kemarin-kemarin kita HTML gitu ya. Karena form itu supaya kelihatan, oh ini formnya bekerja, action formnya jalan, itu ya kita tidak pure sepenuhnya kita menggunakan HTML gitu ya, tapi kita kita menggunakan bantuan PHP untuk supaya dalam satu form itu bisa kelihatan. Tapi kalau misalkan kita pure HTML, ya kita coba aja apakah bisa. Misalkan seperti ini ya, ini misalkan ini kita buat file lagi di sini ya. Ada di sini aja, ini HTML.
misalkan ini adalah proses. HTML, misalkan get file pemproses misalkan. Berada di file proses. Nah, seperti ini ya, misalkan proses.html ini kita coba refresh ini ya. Misalnya coba kalau bisa nggak kita tetap pakai, maksudnya kita tetap pakai HTML ya kan? Ini seperti ini. Nah, ini kita dalam satu file, terus nanti kita klik tombol itu, maka kita merujuk pada file yang lainnya. Jadi gini, actionnya di sini kita menggunakan ini proses.html. Nah, proses.html ini kita sudah buat di sini ya. Ada proses.html, ini ada form1.html. Nah, ini form1.html isinya seperti ini. Terus proses.html isinya adalah hanya informasi berada di file pemproses. Nah, ini apa namanya, kita buat actionnya. Nah, jadi ketika kita klik ini, tombol ini, maka dia akan memproses ke file yang selanjutnya. Nah, jadi ketika kita tombol klik OK di sini, kita lihat di sini ya, ini namanya form1.html ya. Nah, ketika klik OK, maka dia berubah ke proses.html. Jadi seperti halnya action yang kita buat di sini, action ini ketika klik OK, maka dia menuju ke proses.html. Nah, ini berbeda dengan link ya. Kalau link kan kita memang mengakses directory atau alamatnya, ya apa namanya, sama-sama mengakses sebenarnya. Nah, kalau link itu kan dia bentuknya teks yang kita apa namanya, kita berikan link atau alamat untuk ada href-nya supaya nanti dia merujuk kepada suatu file tersebut. Nah, kalau link ketika kita kemarin ya, ketika kita arahkan apa namanya, linknya, maka yang di pojok kiri bawah di sini dia akan muncul alamatnya, gitu ya. Kalau link kan seperti itu, dia akan muncul alamatnya. Tetapi kalau form, kita menggunakan misalkan ini button, ketika kita arahkan button, kursor kita ke button di sini, ini nggak ada, yang di pojok kiri bawah itu nggak ada alamat. Nanti dia akan masuk ke file yang mana? Nah, nanti dia akan masuk ke apa namanya, ke prosesan yang lainnya, file yang lainnya, yang lain yang di mana itu nggak kelihatan. Tetapi ketika kita klik di sini, nah, dia menuju ke file yang kita berikan action di sini. Kita berikan action di sini. Nah, ini saya contohkan di yang posisi HTML saja ya, kita pure full HTML. Nah, nanti kita coba yang ini. Nah, jadi ini kita ada dua ada dua bentuk menggunakan HTML dan kita menggunakan PHP. Nah, tapi kalau untuk PHP kita harus berada di servernya. Kita nggak bisa menggunakan PHP ini tapi tidak berada di service PHP-nya, misalkan berada di service Apache-nya, itu dia nggak mau jalan gitu ya. Ini nggak mau jalan. Nah, ini nanti contohnya adalah ketika kita klik submit gitu, nanti nama yang kita inputkan akan muncul di informasinya, tapi dalam halaman yang sama gitu ya, dalam halaman yang sama. Nah, ini
apa namanya, sebagai contoh saja, ini kita masukkan ini lah. Saya kan sudah buat di sini. Nah, ini saya copy perintahnya ya. Nah, letaknya dia di bawah form, bukan di dalamnya form, tapi masih dalam lingkup body. Nah, seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini contohnya. Nah, ini atas ini tag, ini ada tag PHP. Jadi ini adalah untuk menandakan dia berada di perintah PHP. Nah, tetapi ini itu nggak jalan. Kenapa? Karena kita letakkan di sisi, ya bukan di sisi service PHP-nya, service Apache-nya, itu tidak ya. Tetapi kita letakkan di sini aja. Nah, ini muncul seperti ini ya. Ini nama. Nah, ini sebentar, ini seperti ini. Itu nama Anda. Nah, saya save. Nama, ini 2. Nah, seperti ini. Jadi itu nama Anda. If nama gas ini. Nah, ini dia berada, kita menggunakan PHP di sini ya, tetapi tidak dalam service atau tidak berekstensi PHP. Nah, jadi ini ekstensinya adalah ekstensi HTML. Bentar, ini chargernya, baterainya mau habis, saya cas dulu. Bentar. Nah, jadi maksudnya di sini adalah dia kebacanya ya kebaca HTML. Nah, kita berbeda nggak ketika misalkan kita coba save, kita buat baru HTML seperti ini ya, kita save dengan ekstensi. Nah, ekstensinya adalah PHP. Mana PHP? Ada PHP. Nah, ini PHP. Misalkan ini saya namakan platform. Saya save. Nah, ini seperti ini. Udah ya, ini platform. Nah, di sini ekstensi ini ya. Coba kita jalankan atau kita buka menggunakan Chrome, bisa nggak ini? Kita buka di Chrome. Nah, ini kita buka di Chrome nih. Ya munculnya seperti ini. Nah, nggak beda karena kita tidak dijalankan di sisi service PHP-nya atau service Apache-nya. Ya. Jadi kalau kita menggunakan HTML, oke, ini tag ini dia kebaca, ya kan? Tag ini dia kebaca, elemen-elemen yang kita butuhkan itu sesuai dengan apa yang kita tuliskan, ya kan? Misalkan tagnya tag input text, maka dia muncul bentuk seperti input text ini. Tetapi ketika kita ekstensinya adalah PHP, misalkan seperti ini, maka ketika kita langsung buka langsung, ya dia seperti membaca
isian dari teksnya ini. Nah, karena apa? Karena ini tidak berjalan di sisi di sisi service PHP-nya. Nah, service PHP itu ada Apache gitu ya. Salah satu contohnya adalah Apache itu. Nah, supaya ini bisa jalan, bagaimana? Ya, kita harus letakkan di sisi di sisi Apache-nya. Nah, ini contohnya. Nah, ini agak berbeda ya untuk yang kemarin. Di sini kan kita hanya menuliskan di sini aja di file dokumen C user, ya kan, ini dokumen buat folder ini form. Nah, tetapi supaya kita bisa jalankan di service Apache-nya, itu kita harus menginstal atau menjalankan servernya, service untuk Apache-nya. Kebetulan di sini saya sudah install, namanya adalah XAMPP, ya kan, saya sudah install XAMPP. Fungsinya adalah untuk menjalankan service-service dari web di sini untuk service Apache. Nah, contohnya seperti ini. Nanti saya cantumkan linknya kalau ingin mendownload. Kalau nggak download aja bisa ya. Ini kalau ingin download, kalian bisa cari download XAMPP gitu aja. Nah, ini Apache Friends ya. Nah, sudah ya. Ya, misalnya ini kalau ingin download ini ya. Ini Apache Friends, atau mungkin pakai yang lain juga ada. Kalau misalkan pakai Apache-nya saja nggak apa-apa. Ini contohnya Apache Friends. Fungsinya untuk belajar kita satu bundle. Jadi ini servisnya seperti ini. Ini kontrol panel di Apache-nya, ya kan. Apache-nya ini ada service Apache, ada MySQL, ada FileZilla, ada Mercury, ada Tomcat gitu ya. Misalkan ini saya jalankan yang Apache saja. Jadi sebenarnya kita pembahasannya nggak sampai sini sih sebenarnya, tapi ini saya contohkan supaya penggunaan form itu seperti ini gitu ya. Jadi penggunaan form itu ada gambarannya gitu kalian. Nah, ini udah jalan, ya kan. Terus yang tadi yang saya sudah buat tadi ini ada mana tadi? Di sini di dokumen. Nah, form di sini sudah saya buat ini, ya kan. Ini bukan diletakkan di sembarangan. Nah, kalau misalkan di kita menggunakan XAMPP, ini yang form ini kita letakkan di folder ini, folder C, di foldernya XAMPP. Terus nanti di sini ada htdocs. Nah, di htdoc ini kita nanti buat folder. Misalkan ini saya sudah buat folder, nama foldernya adalah folder form. Nah, terus baru di sini kita isi katanya. Nah, ini kita copy ya, coba yang di sini platform ini kita copy, kita letakkan di form di sini. Nah, platform. Nah, terus kita akses di sini. Cara mengaksesnya kita tuliskan localhost garis miring foldernya, tadi folder form. Nah, ada foldernya. Nah, ini ada foldernya sama seperti yang ada di sini, sama ya. Terus kemudian misalkan kita klik ini, nah, dia muncul ya. Jadi seperti hanya ini, tapi ini kan HTML, ya kan. Nah, tapi kalau yang ini dia yang PHP. Terus kemudian misalkan untuk memproses data ini sama NM ya, SPN. Nah, ini nama buttonnya ya. Jadi di sini buttonnya adalah proses name, terus nama Anda. Ini saya tambahkan lagi aja PR gini aja ya. Alamat, ini nama itu di post dari name-nya adalah NM. Terus alamat, name-nya kan alamat, maka di sini kita harus menyimpan
variabel misalkan alamat, postnya ini kita menggunakan post ya, post, metodenya adalah post alamat, kita isi alamat biar punya gambaran aja sih sebenarnya. Ini ya, nama, alamat, proses. Nah ini maksudnya apa pembacaan ini, jika proses itu dilakukan, tombol itu dijalankan, maka dia akan memunculkan atau menyimpan dari nama, dari inputan nm tadi nama, terus ada inputan alamat. Nah, terus kemudian kita echo itu adalah untuk kita mencetak, memunculkan informasi, itu kita menggunakan echo. Misalkan ini bukan proses HTML, ini kosong ya, sorry. Nah, seperti ini, save, kita jalankan. Platformnya sorry, ini yang di file ini ya, berarti saya harus membuka yang di file ya htdocs-nya itu. Ini kok satu OneDrive. Untuk copy. Bentar, ini saya copy aja lah. Copy ke sini. Nah ini sini sudah kita jalankan. Saya lagi bentar. Width sudah oke. Ini sudah di htdocs-nya, proses ini proses oke ya. Oke, kalau misalnya nggak apa-apa sih kalau yang di PHP nggak ada apa namanya, ngaruh kayaknya sih nggak lalu. Coba. Nah ini seperti ini. Nah ini jalan ya, berarti ini kan kita ini kosong, dia jalan tapi ini kosong. Nah ketika kita masukkan misalkan Adi dengan Yogyakarta, nah seperti ini kita inputkan ini, terus kita klik OK. Nah maka dia masuk ke sini, atau ibaratnya metode postnya, metode pengiriman untuk formnya itu dia jalan. Adi misalkan ini ya, nah dia masuk ke sini. Nah ini contoh kita menggunakan post, terus kita kolaborasikan dengan PHP. Nah ini kita kolaborasikan dengan PHP ya, supaya kelihatan aja apa namanya, ada perbedaannya gitu ya. Terus ternyata bentuk post itu seperti ini ya, ini nama, terus kita masukkan, kita inputkan, terus alamat, terus kemudian kita oke gitu. Nah ini berarti dia ngirimkan informasi ini ke informasi yang di bawahnya. Nah ini ada nama Anda, alamat Anda, itu kita ambil dari ini echo. Jadi perintah PHP-nya itu jalan untuk menampilkan informasi di webnya, itu kita menambahkan perintah echo di sini. Nah, ini contohnya dengan echo. Ya kurang lebih seperti itu gambarannya, seperti itu ya. Nanti kita lanjut lagi. Ya. Terus kita langsung lanjut ya. Nah, form dengan proses itu bisa kita pisah juga. Actionnya kan tadi kan itu kita dalam satu halaman, ya kan, itu kan kita dalam satu halaman, ya kan, dalam satu halaman yang sama atau satu file. Nah, tetapi kita bisa memisah, atau bentuk proses pemisahnya itu di file yang lain, terus formnya di file yang satunya.
Jadi rata-rata memang biasanya seperti itu. Karena untuk apa? Karena biasanya untuk keamanan, misalnya seperti itu. Nah, contohnya misalkan ini kita membuat perintah tadi seperti yang tadi, mirip tadi, tetapi di sini actionnya, formnya ini adalah simpan.php. Jadi perintah kondisinya tadi, perintah yang seperti ini, nah perintah yang PHP-nya ini itu kita letakkan di file simpan.php. Kalau ini kan perintah kondisinya ini kan kita letakkan dalam satu file yang sama dengan formnya. Tetapi kalau kita buat pemrosesan yang berbeda, maka perintah PHP-nya tadi kita letakkan di simpan.php. Biasanya untuk supaya aman, ya kan? Atau mungkin letak supaya tidak dalam satu folder yang sama, itu biasanya kita letakkan di file terpisah. Intinya kita letakkan file terpisah. Karena biasanya kalau di web itu, kalau yang bagian view, bagian interface gitu ya, form itu kan bagian interface ya dia tidak ada perintah-perintah yang krusial, tidak ada perintah-perintah yang misalkan untuk simpan data atau mengubah data atau mengupdate data dan sebagainya, itu tidak ada. Tetapi kita simpan ke dalam file yang lain, yang file tersebut itu biasanya kita sembunyikan, atau memang kita supaya lebih aman kita letakkan di file yang lainnya. Tapi tadi contohnya kita dalam satu file. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini kita letakkan di file yang terpisah. Nah, ini kita letakkan dalam file terpisah. Nah, ini contohnya misalkan ya, kita uji coba aja mana tadi. Nah, form ini kita buat nah, ini kita letakkan ini saya komen dulu. Lebih komen ya. Nah, ini misalkan kita buat file, nah seperti ini. Ini filenya bukan HTML tapi PHP saja ya. Terus ini kita simpan di nama file dan ekstensi adalah PHP. Ini kan simpan.php. Nah, dia simpan.php. Ini actionnya adalah simpan.php. Ini jalan nggak nih? Nah, seperti ini. Jadi ketika kita klik OK, nah dia akan merujuk pada simpan.php. Ya kan? Ketika misalkan di sini kita masukkan nama Adi, Yogyakarta, kita OK. Nah, dia merujuk ke nama file yang simpan.php. Nah, berarti dari platform ini kita ketik OK, maka ke simpan.php. Itu berarti kita pisahkan antara formnya dengan pemrosesnya, itu kita pisahkan. Nah, contoh yang pertama tadi kita dalam satu halaman. Nah, gambarannya seperti itu sih contohnya. Oke, sambil saya lanjut, ini kita sampai jam 14.30 ya, agak lumayan saya sebutkan. Nah terus selain metode post, ya kan, selain metode post itu ada metode get. Jadi kan ada dua macam tadi, ada metode post dan ada juga metode get. Nah, kalau post tadi seperti itu, ketika kita melakukan post ya tidak ada informasi yang bisa kita lihat, misalkan di URL-nya atau misalkan di informasi yang lainnya. Dia ketika kita klik tombol itu, maka dia langsung merujuk ke apa yang dituju gitu ya. Nah, kalau metode get, nah ini kita bisa menggunakan metode get bila data yang kita kirimkan itu sedikit, karena biasanya metode get itu kita membutuhkan kayak istilahnya seperti parameternya. Ada parameter yang harus kita kirimkan, ya kan? Data yang harus kita kirimkan tuh apa saja, ya kan? Untuk metode get itu kita menggunakan simbol ini ya.
Kalau post kan tadi kan dolar garis bawah post gitu ya, tapi kalau get itu kita dolar garis bawah get. Nah, untuk memproses datanya itu. Nah, terus kalau kita menggunakan metode get, itu data yang kita kirimkan itu akan muncul di URL. Jadi di address bar, maksudnya di sini. Jadi ketika kita melakukan klik, nah seperti ini, maka di sini akan muncul datanya, itu dia akan kelihatan. Misalkan ada ID atau nama dan sebagainya, itu dia akan di sini. Nah, itu ya nggak apa-apa sebenarnya. Ya, hanya saja kayak istilahnya, oh ini kok kayak terbuka kelihatan variabelnya atau kelihatan parameternya yang kita gunakan dalam mengirimkan data. Kalau post kan di sini nggak ada. Ketika kita ini ada ID, ada Yogyakarta, ketika kita klik OK, nah di sini ya langsung ke alamat file yang kita tuju aja gitu, misalkan simpan.php. Tetapi informasi nama parameternya atau bukan value dari data yang kita kirimkan itu tidak kita lampirkan di URL. Tapi kalau get beda. Kalau get itu nanti akan muncul di address bar-nya atau URL-nya. Nah, jadi untuk kayak password itu nggak cocok kita menggunakan get gitu ya. Jadi yang cocok ya mungkin untuk informasi yang bisa di sifatnya publik aja ya. Misalkan ini kita menggunakan get, perbedaannya di sini kita metodenya. Nah, kalau yang post tadi kan metodenya, di sini kita menggunakan post gitu ya, metodenya adalah post. Tapi kalau yang get ini metodenya kita ganti menjadi get. Tetap isinya sama, di di dalam sininya sama persis. Hanya saja ini metodenya ini yang berbeda. Ini juga sama, metodenya juga berbeda. Nah, ini saya contohkan. Misalkan ini aja, not form metode get. Nah, ini aja. Ini tetap namanya form. Ini kita coba kosongkan dulu. Ini komennya kita buka dulu. Ini metodenya get, gitu aja, metodenya get, nama, alamat, sama proses. Nah, ininya kita ganti menjadi get ya, sama ya seperti tadi ya. Nah, ini kita menggunakan get, ini kita juga memunculkan get. Berarti bukan post, karena metodenya kita gunakan adalah get. Nah, seperti ini. Oke. Metodenya adalah get. Oke ya, actionnya di halaman yang sama, ya kan, halaman yang sama. Terus ini sama, ini proses from, ini proses nm alamat. Oke, semua coba kita save. Ini misalkan saya namakan lat get form. Lat get form ya, namanya lat get form. Nah, kita lihat dulu. Nah, lat get form kita coba akses langsung, nggak apa-apa. Ini lat get form .php gitu aja. Nah, sama ya ini. Setelah kita coba klik OK, nah kalian bisa melihat perbedaannya. Ini form, platform ya ini ya. Nah, kita klik OK. Nah, ini kan nggak ada atribut tambahannya ya, atau parameter tambahannya, langsung kesimpan PHP. Nah, kalau ini, nah ini ketika kita klik OK, maka kalian bisa melihat setelah lat get form, terus nanti ada tanda tanya, ada ini nm, nah nm, terus ada simbol n, terus alamat, terus sama dengan n proses,
oke. Nah, jadi ini parameter atau variabel yang ada di dalam perintah ini, yang ini, nah itu dia terbaca gitu ya, terbaca di sini. Jadi kalau misalkan ini saya masukkan di Yogyakarta, kita klik OK. Nah, seperti ini. NM Adi N alamat sama dengan Yogyakarta. Misalkan kita ganti Semarang. Nah, dia berubah Semarang. Berarti tanpa melalui ininya, formnya, itu bisa kita mengubah melalui alamat URL-nya. Jadi misalkan ini Jakarta gitu ya. Terus kita enter gitu aja di sini. Nah, dia ikut berubah. Nah, beda dengan form. Kalau form dia harus melalui isian yang ada di sini. Kalau metode beda dengan post ya, maksudnya post. Nah, kalau post itu kita harus melalui yang ini. Kalau post itu ya samping ini. Nah, post ini kita harus melalui ini. Post. Nah, di sini tetap alamatnya cuman alamat nama filenya. Nah, tapi kalau form, ini saya hilangkan dulu. Nah, seperti ini. Terus Jakarta kita oke. Nah, ketika kita refresh, ini pun sebenarnya kalau kita refresh dengan masih alamat seperti ini, dia ini tetap terjaga, maksudnya tetap ada. Nah, Adi sama Yogyakarta ini dia tetap ada walaupun kita sudah refresh. Nah, ini biasanya kalau post dia akan kebaca di cache-nya. Tapi kalau misalnya kita kembali di sini, nah dia kembali ke refresh setelahnya. Nah, itu perbedaannya antara post dan get gitu ya. Kalau get itu dia ada alamatnya, jadi yang merubah variabel di URL-nya itu nanti ada tambahan. Itu menggunakan metode get. Jadi untuk password itu biasanya kurang cocok gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi kita menggunakan get, nanti itu ada ini, ya kan. Jadi ada istilahnya itu kita sebut sebagai query string-nya. Ada query string. Nah, kalau spasi biasanya kita menggunakan plus di sini. From 1.php terus tanda tanya, nama ini adalah nama dari elemen inputnya tadi. Terus ini adalah Joko Santoso adalah value-nya. Terus N simpan itu maksudnya adalah pemisahnya dari tombol, ya kan, tombol. Ketika tombol itu value-nya adalah simpan, nah baru tidak dikirim sama ini. Ketika tombol adalah oke, ya, value-nya adalah oke. Proses itu kan nama ini ya, nama tombolnya, value-nya adalah oke. Ya, itu perbedaannya antara post dan get. Nah, untuk post itu istilahnya menggunakan variabel array post, ya kan. Jadi kalau get tadi, kenapa tadi ketika kita hanya memunculkan data, cocok untuk memunculkan data yang tidak banyak, ya kan. Datanya tidak banyak, itu kita cocok menggunakan get. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan get, ini nanti akan terbaca. Kalau misalkan di sini ada 10 data, maka nanti di sini akan ada banyak. Nah, sampai 10 akan terlalu panjang gitu ya. Makanya kalau supaya tidak terlalu banyak ininya, kelihatan itu kita menggunakan post. Nah, karena post itu menggunakan variabel array dan tidak memang tidak muncul di address bar-nya. Kalau array itu dapat menyimpan banyak data. Jadi dalam satu variabel array sudah dapat algoritma ya, masalah ya. Nah, variabel array itu kan satu variabel array itu bisa menampung banyak data, karena dalam satu array nanti dia bisa menampung berapa elemen data. Datanya disimpan dalam tempat tersendiri dan tidak tergantung pada suatu variabel. Karena biasanya kalau metode post itu dia akan
seperti kayak disimpan dalam cache ya. Jadi dalam cache itu istilahnya seperti kok ya kayak cookies gitu ya. Cookies itu maksudnya dia tersimpan di dalam browsernya, inilah tersimpan dalam browsernya. Ada istilahnya, jadi dia tersimpan dalam browsernya, cookies atau cache. Nah ini contohnya elemen-elemen yang kita gunakan, elemen-elemen input di dalam form itu kita menggunakan elemen tipe yang tadi sudah saya contohkan. Itu ada elemen tipe ya kan, atribut tipe maksudnya kok, elemen input dengan atribut tipe. Nah tipe itu untuk menentukan jenis elemen inputnya apa. Misalkan ada input tipe text, ada tipe text area, ada tipe submit, misalkan ada tipe radio dan sebagainya. Jadi tipe ini adalah untuk menentukan ininya, apa namanya ini, bentuknya, bentuk komponennya. Ini kan komponennya kan text misalkan, ini komponen button atau tombol gitu ya. Terus misalkan bentuk komponen, misalkan ini saya rubah text area misalkan seperti ini ya. Enggak mana ya, tipe input text area. Nah ini misalkan seperti ini radio, jadi bentuknya berbeda gitu ya. Jadi itu sebenarnya adalah ke bentuk komponennya, tipe dari apa namanya, tipe dari ini ya. Kalau text area itu kalau misalnya input text area langsung gitu. Nah ini input tipe text, terus ini submit. Nah, atribut name untuk memberikan nama inputan tersebut, size itu untuk lebar kotaknya atau panjang dari komponennya tersebut. Kalau max length adalah maksimal yang kita inputkan. Nah, terus di sini ada contoh misalkan password. Nah, tipe password berarti yang dimaksud dengan tipe password itu, kalau password berarti kan kita bisa mengetik tetapi tidak kelihatan. Jadi elemen tipe password itu menampilkan karakter khusus, berarti ada karakter yang tidak bisa kita baca. Itu tipe password. Jadi contohnya misalkan seperti ini saya misalkan ya password. Nah di sini adalah ya password, ini pas misalkan aja. Nah refresh, nah seperti ini ketika kita ketikkan, nah ini password. Jadi kita ngetikkan apa, nah kita nggak tahu ya kan, di sini nggak kelihatan, maksudnya nggak kelihatan di halaman. Kalau ini kan ketika kita menggunakan ada, ini kan kelihatan, ini kan, nah kita ngetikkan apa kan nggak kelihatan. Itu kita sebut sebagai tipe password. Nah terus ada juga yang hidden. Nah hidden itu maksudnya kita bisa menampung value-nya atau nilai dari suatu data yang kita inputkan ya kan, kita bisa tampung itu tapi bentuknya hidden, tersembunyi ya kan, jadi tidak kelihatan, komponennya itu tidak kelihatan. Misalkan ini yang atas ini ya, tipenya itu yang nama ini, tipenya saya buat menjadi hidden. Refresh, nah hilang, dia nggak ada. Tapi sebenarnya itu komponen apa namanya, komponen tipe teks tadi masih ada dengan size-nya 15, tapi disembunyikan, ibaratnya disembunyikan, jadi tidak kita munculkan. Nah itu kita menggunakan tipe hidden misalkan. Terus ada tipe radio. Nah, radio itu yang tadi ya, ada bendol-bendol tadi, itu tipe radio. Biasanya kalau untuk radio itu bisa untuk jenis kelamin misalkan ya, nanti untuk pilihan lah, untuk pilihan. Jadi ada pilihan beberapa, nanti misalnya ada 3 pilihan ya, hanya memilih salah satu saja gitu. Jadi saya
saya contohkan, ini saya copy saja dari ini. Tipe radio mana tadi? Nah ini. Sini. Sini aja ya. From ini tipe radio, misalkan ada tipe radio J_curl, ini maksudnya name dari jenis kelamin, value nya ada pria ada wanita. Saya save. Nah ini pria wanita, oh sorry nya. Please mau ya. Satu-satu. Oh iya udah. Nah seperti ini. Jadi ini tipe radio maksudnya. Jadi kita bisa memilih, ya kan, memilih salah satunya. Ini kita sebut sebagai radio, tipe radio atau radio button. Nah, itu bentuk-bentuk atau tipe-tipe komponennya di dalam input formnya. Terus ada juga yang checkbox. Kalau checkbox berarti dia bisa memilih beberapa. Kalau radio itu dia hanya memilih salah satu pilihan, tetapi kalau checkbox itu dia bisa memilih beberapa. Ini contoh checkbox. Ini saya masukkan ini ya. Nah, seperti ini. Tambahkan dulu ya. Ini input tipe bawahnya aja. Terus checkbox B3 misalkan. B3 ini catur game sport misalkan. Sport ini sama ini. Oke. Please. Ya. Oh iya. Nah, ini checkbox. Kalau ini yang atas ini adalah radio tipe radio. Nah, kalau ini adalah tipe checkbox. Nah, dia bisa memilih lebih dari satu. Tapi kalau radio itu hanya memilih salah satunya. Nah, ini bentuk-bentuk komponen ya di dalam font. Ini dia bisa memilih dua misalkan ini. Dengan ini. Nah, seperti itu. Itu tipe checkbox. Ini kalau ini selected. Nah, beda lagi.
kalau tadi kan ada radio yang bulat-bulat, terus ada checkbox itu centang. Nah ini selected itu berarti dia seperti combo apa memilih gitu ya. Saya langsung aja, waktunya udah mepet. Bentar. Nah ini selected. Misalkan ini seperti band favorit. Nah kita menggunakan tag select di sini, tag select misalkan ya, saya tambahkan bawah lagi. Nah seperti ini. Nah ini apa namanya, tipe selected. Jadi ada select, ada option. Nah value nya ini, kalau ini radio, ini tipe checkbox, yang ini tipe select. Nah kalau tipe select itu bukan input, tipe select ya. Sorry, ini kurang satu. Oh ya benar, ini. Nah jadi bentuknya tidak seperti ini, input tipe itu tidak, tapi dia langsung ke select gitu aja. Terus nama selectnya, name-nya apa, size, multiple, terus ini option. Option itu masih berarti yang berada di dalam selectnya itu apa saja. Misalkan di sini ada The Massive, ada Peter Pan, sama ada Raja. Nah terus untuk menselect, untuk apa yang terpilih itu kita letakkan selected ya kan. Selected itu adalah dia letak yang terpilih. Nah dari situ ini seperti ini. Saya save dulu, kita jalankan ya. Nah ini selected ya. Bentar, ini select option juga selected. Nah jadi seperti ini. Ini enggak kelihatan bagus ya. Nah tapi paling enggak seperti ini. Jadi ini selected berarti maksudnya kita ada milih ini ya. Ini menggunakan ya, ini kita menggunakan multiple soalnya. Coba kalau enggak kita buat multiple. Size-nya. Nah seperti ini. Nah jadi ini yang milih ya. Nah, ini kita sebut sebagai select ya kan. Apa namanya, bentuk tagnya adalah select. Ini input, berarti kita bisa melakukan input radio. Biasanya kan seperti itu ya, di form itu ada pilihan, terus ada yang pilihan bisa lebih dari satu, ada pilihan salah satu tetapi bentuknya tidak seperti radio tetapi dengan select. Nah seperti ini. Oke, saya lanjut lagi. Nah ini text area ya kan. Kalau tadi input teks itu kan hanya satu baris. Nah kalau text area itu dia bisa lebih dari satu. Jadi maksudnya text area itu ini misalkan di mana ya, yang tadi contoh bawah lagi nih aja. Nah text area text area, misalkan di sini atributnya name itu misalkan adalah ALM, sekali alamat.
ini kita bisa ngatur ya berapa row yang kita tentukan, terus columns-nya adalah kolomnya berapa panjang atau lebar kolomnya. Misalkan seperti ini aja, kita save. Nah seperti ini aja ya. Nanti kita coba tag text area ini. Nah dia bentuknya seperti ini. Ini text area, berbeda dengan yang text input text tadi. Kalau text kan dia cuma satu baris seperti ini, itu input text. Tapi kalau text area itu dia bisa banyak. Nah bisa di enter. Itu kita menggunakan text area namanya. Nah, oke, saya lanjut lagi. Kita nyelesain. Nah, terus untuk tombolnya ini ada tombol submit, ada reset. Itu berarti untuk mereset ya. Terus tombol general tuh ya itu tipenya button gitu aja. Kalau tipe button value-nya apa? Nah, biasanya kalau tipe button di sini ini biasanya kita nanti ada berhubungan dengan JavaScript ya kan. Tapi kita belum masuk ke JavaScript ya. Nah, nanti ada hubungannya. Ini ada tombol submit, ada reset atau batal. Ya. Tombol reset ini untuk membatalkan pengiriman data. Jadi sebenarnya seperti kayak meng-cancel gitu aja. Ketika dia sudah mengirim, terus kita tombol reset misalkan, itu dia tidak jadi mengirimkan datanya. Itu tombol reset. Nanti bisa dicoba ya. Nah ini contohnya, ini latihan ya kan, ini contoh. Ini saya sudah buat. Misalkan kita memasukkan password ya kan. Inputkan password atau masukkan password, terus kemudian dia membaca dari pos tombolnya atau login tadi. Jika ketemu admin ya kan, jika password itu yang kita inputkan adalah sama dengan admin, maka login sukses. Jika tidak, maka Anda tidak berhak menggunakan sistem. Ini contoh contoh kita melakukan post, maksudnya membuat form untuk login. Ini saya sudah buat di sini. Mana tadi bukannya di sini. Nah, ini form 1. Nah, ini login. Actionnya kita kosong ya, karena di halaman yang sama. Metodenya adalah post, tipenya password, name, terus size-nya maksimal 10. Ini submit, login. Ini ada login admin gitu ya. Nah, ini saya jalankan aja. Nah, seperti ini form. Nah, kita login. Nah, Anda tidak berhak menggunakan sistem karena kita tidak memasukkan inputan. Misalkan kita masukkan sembarangan gitu ya, seperti ini. Nah, sama. Tapi kalau masukkan set admin gitu aja, login. Nah, login sukses. Nah, ini maksudnya proses ini adalah ada kondisi, ada suatu kondisi ya kan, ada suatu kondisi yang kita buat. Nah, kondisinya itu berada di dalam PHP. Nah, PHP ini bahasa pemrograman web yang di sisi server. Jadi di sisi server ya, maksudnya dia nggak akan kelihatan di sini. Jadi biasanya kan kalau kita klik kanan view page source gitu ya, kan akan kelihatan oh ini form HTML-nya kan kelihatan. Nah, tetapi ketika kita menggunakan PHP, nah ini dia pemrograman web di sisi server tuh seperti ini. Kita menggunakan tag PHP seperti ini ya. Ini ada kondisinya dan sebagainya. Nah, ketika kita view page source, nah ini nggak ada. If PHP-nya itu nggak kelihatan. Nah itu keamanannya seperti itu. Jadi dia dieksekusi di sisi server. Makanya kenapa kita butuh XAMPP atau misalkan Apache di sini, karena Apache itu kan sisi service servernya PHP. Nah, makanya ini kita tanamkan di sisi server. Ini kalau kita view page source, klik kanan view page source, ini dia nggak kelihatan. Perintah-perintah ini nggak kelihatan. Padahal ini adalah kondisi yang untuk pemrosesannya.
Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Ini saya agak cepat karena waktunya nggak cukup ternyata, ya kan. Nah, jadi apa namanya, itu kita mempelajari bentuk form, ya kan. Yang perlu kalian ketahui adalah tipe-tipe tadi, tipe inputnya tadi. Ada input text, ada input submit, ada input reset, ada radio, terus ada apa namanya, select, ada checkbox, ya kan, ada text area dan sebagainya. Itu paling enggak secara desainnya, secara HTML-nya kalian harus tahu terlebih dahulu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita akhiri karena waktunya ternyata mepet ya. Bentar lagi, ini saya belum upload di e-learning, jadi materi saya belum upload di e-learning. Nanti habis ini sekalian video yang saya rekam ini, semoga ini bisa terekam ya, nanti akan saya upload juga, saya lampirkan linknya. Jadi apa namanya, materinya, terus misalkan link download XMPP nya saya akan langsungkan di e-learning semua. Jadi biar nanti kalian bisa mencoba dengan melihat video lagi gitu. Habis ini saya upload. Oke, mungkin ada yang lainnya? Tidak ada? Ada? Iya, silakan. Nggak kedengeran. Nah, kalau back endnya kita apa namanya, untuk mata kuliah ini kita nggak sampai ke situ karena waktunya nggak cukup, karena apa namanya, kita hanya sebatas ke statis web statis. Itu berarti web yang nanti kita tata letak, header dan sebagainya. Mungkin kita belum mendesain itu ya, nanti mungkin kita akan review di minggu depan untuk misalkan bagaimana. Ini kan kita mempelajari kan sudah sampai link, sampai image kan sudah ya, image, terus apa namanya, pindah link itu kita sudah, terus apa namanya, apalagi, terus radio tadi, terus list itu juga sudah. Nah, nanti paling tidak kita bisa membuat satu halaman itu nanti misalkan ada letak header, ada letak menu misalkan, nah misalkan ada letak image dan sebagainya. Nanti paling enggak kita endingnya bisa sampai ke situ, karena kita proses mata kuliah adalah pengembangan web. Nah, ini kalau misalkan yang dari anak-anak SMK atau yang belum pernah mengenal web, bingung sekali sebenarnya. Tapi kalau yang sudah dari SMK, yang sudah terbiasa web, mungkin ini materi basic sekali gitu ya. Tapi kalau yang belum pernah sama sekali, dia bingung. Nah, nanti untuk kita paling sampai ke web statis saja. Web statis itu berarti sampai ke ya desain front end saja, sebenarnya gitu aja sih. Oke. Ya, ada yang lain mungkin? Belum ada? Kalau belum ada karena waktunya sudah habis ya, ini materi ini saya akhiri dulu. Kalian bisa coba di rumah materi yang ini, nanti saya akan upload, saya akan lampirkan linknya, jadi nanti bisa belajar. Nanti minggu depan kita sebenarnya kalau minggu depan kita ada pembahasan frame sebenarnya, tapi mungkin kita akan sedikit membahas frame, terus kita review aja gitu ya, kita review karena minggu depan kan sudah minggu ke-7. Minggu ke-7 nanti minggu depannya kita sudah UTS, jadi paling enggak nanti minggu depan kita ada pembahasan terkait dengan review. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kita tutup pertemuan kali ini, kita lanjut pertemuan minggu depan. Oke, terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke.